Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ida selaku guru kelas 4A dan selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi, Kak. Kurang semangat. Selamat pagi semuanya. Pagi, Baik. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu ya, yang dipimpin oleh Farhan. Silakan Farhan. Mari teman-teman, sebelum belajar kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, kita tepuk semangat dulu ya. Bisa? Bisa. Oke. Ayo semuanya. Kelas 4A. Tepuk semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah, semangat sekali anak kelas 4A. Oke, Kakak izin share screen ya. Iya, Kak. Sudah terlihat? Sudah. Sudah, Kak. Oke, baik. Kali ini kita akan belajar tentang tema 7, subtema 2, pembelajaran 4, yaitu indahnya keragaman budaya negeriku. Nah, kita telah mengetahui keragaman budaya berupa rumah adat pada pembelajaran sebelumnya. Apakah ada yang masih ingat rumah adat apa yang sudah kita bahas? Coba kakak mau tanya sama Karen ya. Rumah adat Aceh berasal dari daerah mana? Kara? Nanggore Darussalam. Ya, pintar, good job. Kalau rumah gendang, Kara berasal dari daerah mana? Nusa Tenggara Timur. Yes, good job, Kara. Terima kasih. Alvaro, selain rumah Aceh dan rumah gendang, kita membahas rumah apa lagi, Alvaro? Alvaro? Maaf. Alia. Apa? Rumah gadang. Rumah gadang. Yang berasal dari daerah mana? Dari Sumatera Barat. Selain rumah gadang, kita belajar rumah adat apa lagi? Rumah adat Selaso. Yang berasal dari mana? Berasal dari Riau. Ya. Rumah kebaya. Ya, berasal dari mana rumah kebaya, Randy? DKI Jakarta. Iya. Nah, adakah keragaman budaya lain di Indonesia? Ada tidak? Ada, Kak. Pastinya masih ada anak-anak. Kemarin kita sudah membahas tentang rumah adat. Nah, kali ini kita akan bahas tentang ragam pakaian adat di Indonesia. Nah, sebelumnya tujuan pembelajaran
hari ini, yaitu setelah mengamati beberapa gambar pakaian adat, peserta didik dapat menuliskan keunikan dari setiap pakaian adat yang telah diamatinya dengan tepat. Pakaian kebaya. Ya, selanjutnya setelah berdiskusi, peserta didik dapat menjelaskan dengan tindakan untuk melestarikan pakaian adat di Indonesia dengan benar. Nah, selanjutnya setelah kalian berdiskusi tentang perbedaan kondisi geografis wilayah Indonesia, peserta didik dapat menyebutkan perbedaan keragaman pakaian adat di Indonesia dengan benar. Yang keempat, setelah pembiasaan dan praktik, peserta didik dapat melakukan tindakan untuk melestarikan bagaimana pakaian adat di Indonesia dengan tepat. Dan yang terakhir, setelah membaca teks tentang keunikan pakaian adat Minangkabau, peserta didik dapat menuliskan gagasan pokok dan informasi baru apa saja yang terdapat pada teks tersebut. Selanjutnya, kita bernyanyi bersama dulu. Kita dengarkan baik-baik ya. Yang bisa mengikuti silakan nyanyi, nggak apa-apa. Iya. Aku banyak namanya. Suku bangsa Indonesia, inilah sebagiannya. Gayonias, Mandailing, Malayu, Laut, Mentawai, Minangkabau di Sumatera. Jawa, Sunda, dan Betawi, Osing, Tenggel, dan Betawi. Ini gimana? Pulau Jawa, Sasak, Bima di NTB, Alor, Solor di NTT. Ini gimana cara mindahin di sini? Ini yang di sini, soalnya aku nggak kelihatan di sini bacaannya. Ini tadi bacaannya di sini, gambarnya gini. Kalau Pulau Kalimantan ada Dayak juga Banjar. Kalau yang di Sulawesi ada suku Toli-Toli, Toraja, serta Kulawi. Tadi maksudnya Kalian bilang bentar dulu ya, Kak. di sini aja. Tuh, gimana caranya? Kita pindah ke Maluku, sukunya bernama Aru, Talaut dan Waliabu. Kalau di Papua ada Asmatia dan Mamika. Kita sudah mendengarkan suku bangsa yang ada di Indonesia. Selanjutnya, di sini ada tentang pakaian adat. Nah, pakaian adat Indonesia atau pakaian tradisional yaitu pakaian yang digunakan oleh masyarakat suatu daerah sesuai dengan adat dan tradisinya. Nah, pakaian adat ini menunjukkan identitas dan ciri khas dari kebudayaan suatu daerah. Selanjutnya di sini ada teks tentang ragam pakaian adat di Indonesia. Siapa yang ingin membacanya? Silakan. Saya. Boleh Alvaro. Tante. Sama. Silakan baca Alvaro. Perbedaan kondisi geografis wilayah Indonesia mendorong berkembangnya pakaian adat bagi bangsa Indonesia. Pakaian adat termasuk salah satu kekayaan budaya penduduk daerah. Biasanya mengenakan pakaian adat
dalam peringatan peristiwa atau acara tertentu. Contohnya, pakaian adat dikenal saat acara pernikahan atau tradisi adat daerah setempat. Beberapa Evelyn. Evelyn. Pak, di beberapa daerah pakaian adat dikelompokkan sesuai kedudukan atau status pemakaiannya dalam masyarakat. Contohnya pakaian raja, kepala suku, atau bangsawan berbeda dengan pakaian adat rakyat biasa. Apa saja nama-nama pakaian adat di Indonesia? Berikut beberapa nama pakaian adat di Indonesia. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya ada nama-nama pakaian adat di Indonesia. Yang pertama, pakaian adat Bali. Nah, ini gambar yang merupakan pakaian adat Bali. Apa keunikannya? Keunikan pakaian adat Bali ini terdiri dari kain tradisional yang disebut dengan kamen. Nih, kamen nih. Nah, kain tersebut dibentuk simpul yang melambangkan sebuah pengabdian. Nah, untuk laki-lakinya memakai baju safari yang berwarna putih, serta dilengkapi ikat kepala yang disebut dengan udeng. Nah, namun berbeda dengan perempuan untuk pakaiannya. Nah, pakaian perempuan ini adatnya terdiri dari kain tradisional yang disebut dengan kamen, tetapi pada perempuan ini tidak dibentuk simpul. Nah, selanjutnya perempuan ini mengenakan pakaian kebaya Bali dan selendang yang diikat seperti sabuk. Nih, seperti ini. Lalu rambut perempuannya itu disanggul dan diberi hiasan bunga. Pakaian adat wanita menggunakan sanggul, kebaya, kamen, bulang pasan, dan selendang. Nah, pakaian adat Bali ini dipakai dalam acara resmi. Nah, pakaian adat pria dan wanita biasanya tidak memiliki penutup yang ada di bahu dan lengan, biasanya menggunakan aksesoris tambahan berupa bunga cempaka kuning atau bunga kamboja. Selanjutnya ada pakaian adat Kalimantan. Berikut gambar pakaian adat Kalimantan. Keunikan apa yang dimiliki pakaian adat tersebut? Nah, pakaian baju adat dari Kalimantan itu disebut dengan king baba untuk pria, untuk laki-laki. Nah, king bingbing untuk wanita atau perempuan. Nah, bahan pembuatannya itu dari kulit kayu ampuro atau kapuo. Nah, kelengkapan hiasan baju adat yang digunakan itu ada bulu burung enggang. Nah, bulu burung enggang ini adalah hewan khas Kalimantan dan sangat sudah langka sekali sekarang. Nah, pakaian adat wanita dipercantik dengan hiasan manik-manik seperti perhiasan gelang dan kalung. Gelang khas yang biasa disebut dengan jarak tangan. Selanjutnya ada pakaian adat Jawa Barat. Berikut gambar pakaian adat Jawa Barat. Boleh Alvaro dibacakan keunikan yang ada pada pakaian adat Jawa Barat? Alvaro? Boleh, Kak. Oke, silakan Alvaro. Pakaian pria menggunakan penutup kepala yang disebut dengan bendo. Pria mengenakan pakaian jas aqua dengan kain dodot, dilengkapi kalung dan keris yang diselipkan di pinggang. Pakaian adat wanita mengenakan kebaya dengan ikat pinggang yang disebut dengan beuber. Kain yang dikenakan adalah kain kebat. Nah, selain itu sebagai pelengkapnya, menggunakan mahkota bagi perempuan
dan hiasan rambut yang digencung cucung yang diberi untayan bunga seperti gambar berikut ini. Selanjutnya ada pakaian adat Sulawesi Selatan. Berikut gambar pakaian adat Sulawesi Selatan. Keunikan apa yang ada pada pakaian adat Sulawesi Selatan? Nah, pakaian adat wanita bernama baju dodo yang terbuat dari kain muslin. Nah, sedangkan pria bernama baju bala dada yang terbuat dari kain lipa sabe atau lipa garusuk. Nah, pria menggunakan penutup kepala bernama pasapu yang terbuat dari daun lontar seperti gambar berikut. Nah, aksesoris yang digunakan seperti gelang, keris, selempang atua rantai kembang, sapu tangan, kepingan-kepingan logam, kalung, bando emas, dan cincin. Selanjutnya ada pakaian adat dari Jambi. Berikut gambarnya, pakaian adat dari Jambi. Keunikan apa yang ada pada pakaian adat Jambi? Boleh Randy bacakan? Belum kelihatan tulisannya. Belum. Nah, udah. Udah, Randy. Bahan kain yang digunakan untuk pembuatan pakaian adat ini terbuat dari kain berjenis beludru. Untuk pria menggunakan penutup kepala yang menjulang tinggi. Pria menggunakan celana cangge dan sarung songket beserta sabuk kuningan. Pakaian wanita menggunakan penutup kepala yang bernama pesangkon, sarung songket yang dikenakan pihak wanita terbuat dari bahan benang sutra. Ya, terima kasih Randy. Nah, selain pakaian adat Jambi, ada juga pakaian adat Aceh yang bernama ele balang. Nah, terus ada pakaian dari DKI Jakarta yang disebut dengan kebaya encim. Dan ada juga dari Jawa Tengah yang disebut dengan jawi jangkep atau kebaya. Oke. Selanjutnya keunikan pakaian adat wanita Minangkabau. Berikut teks bacaannya. Siapa yang ingin baca? Saya. Boleh, silakan Farhan. Terlihat gambarnya Farhan? Terlihat. Baik, silakan Farhan. Keunikan pakaian adat wanita Minangkabau. Setiap daerah mempunyai pakaian adat. Begitu pula dengan daerah Minang di Sumatera Barat. Pakaian adat bagi wanita Minang sering disebut limpapeh rumah nan gadang. Pakaian adat limpapeh rumah nan gadang ini terdiri atas beberapa bagian. Setiap bagian memiliki keunikan masing-masing. Berikut ini adalah bagian-bagian dari pakaian adat limpapeh rumah nan gadang. Bagian paling atas adalah penutup kepala berbentuk runcing gojong menyerupai bentuk atap rumah Minangkabau. Penutup kepala ini disebut tingkuluak. Namun para pengantin biasanya memakai hiasan yang disebut suntiang. Selanjutnya adalah baju adat yang disebut baju Batabue. Baju ini penuh dengan hiasan benang emas yang melambangkan kekayaan alam Minangkabau. Corak hiasan benang emas beragam.
Pada pinggir baju ada batas. seperti benang emas yang dan disebut minsie. Baju bagian bawah berupa kain atau sarung yang disebut lambak. Kain sarung dapat berupa kain tenun atau kain songket. Wanita Minang juga mengenakan selendang yang disebut salempang. Sebagai pelengkap, pakaian adat ini juga dilengkapi dengan perhiasan. Perhiasan yang dikenakan berupa gelang dan kalung. Gelang biasa disebut galang. Kalung bisa disebut Nah, gelang biasa disebut galang dan kalung biasa disebut dengan dukwa. Nah, selanjutnya ide pokok pada setiap paragraf. Nah, ide pokok itu inti dari sebuah kalimat. Nah, caranya menentukannya itu kalian membaca dengan sesama isi dari setiap paragrafnya. Ada yang tahu paragraf pertama pada teks bacaan yang sudah kita baca apa? Alvaro, tahu tidak? Paragraf pertama yang sudah kita baca. Setiap daerah mempunyai pakaian adat. Ya. Paragraf pertama ide pokoknya yaitu pakaian adat wanita Minang adalah limpape rumah nan gadang. Pokok paragraf kedua, ada yang tahu? Apa? Nah, pada pokok paragraf kedua, pakaian adat limpape rumah nan gadang ini terdiri dari atas beberapa. Kak, maaf Kak, saya keluar dulu ya Kak, ada yang nelpon lagi nih, siapa tahu. Yang ketiga, yaitu Kak, paragrafnya. halo Kak. Yang penutup, kepala berbentuk runcing, Minangkabau. kunjong disebut tingkuluak. Nah, pada paragraf 4 dan kelima, yaitu ada baju batabue melambangkan pakaian alam Minangkabau. Dan pada paragraf kelima, pakaian adat wanita dilengkapi gelang dan kalung. Nah, kita sudah belajar tentang pakaian adat daerah. Kakak mau nanya, Ibu mau nanya nih sama Randy. Pakaian adat apa di daerahmu, Randy? Belum tahu. Pakaian adat daerah DKI Jakarta itu ada kebaya. Kebaya. Iya, kebaya encim. Tentunya kalian sangat bangga saat mengenakannya, bukan? Nah, suatu... Tapi Kak, saya orang Ponorogo. Apa pakaiannya adatnya? Nggak tahu. Nggak tahu. Apa tuh Belum tahu. Belum pernah ke sono soalnya. Belum pernah ke sana. Nah, pakaian adat Ponorogo berada daerah mana sih? Berada di daerah mana? Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur. Saya izin keluar ya, suaranya kecil amat kan kalau kedengeran. Pakaian adatnya itu namanya pesaan. Randy, tahu namanya pesaan. Nah, pakaian adat apa yang belum kalian ketahui? Ayo, apa? Lampung. Lampung, ada yang tahu pakaian Lampung apa? Enggak tahu. Namanya tulang bawang. Namanya tulang. Halo, Pak. Nah, suatu ketika cobalah kalian menggunakan pakaian adat. Menggunakan pakaian adat seperti apa? Pada acara apa aja sih?
ada seperti Kartinian, terus acara Perkawinan. kemerdekaan, betul, perkawinan, upacara adat. Suaranya kecil, Kak. Nah, itulah salah satu cara kita untuk menghargai keragaman pakaian adat di negara kita. Nah, kalian sudah mengetahui kan keragaman pakaian adat di Indonesia. Nah, sebagaimana bahwa pakaian adat di Indonesia akan terancam punah. Kak, Kegiatan apa untuk melestarikan pakaian adat di Indonesia? Dengan cara apa kalian lakukan untuk melestarikan pakaian adat di Indonesia? Nah, yang pertama pasti mengadakan acara karnaval pakaian adat saat peringatan Hari Kemerdekaan. Yang kedua, menggunakan pakaian adat pada saat acara pernikahan. Dan yang ketiga, menggunakan pakaian adat bersama-sama pada hari tertentu. Kita sudah baca bersama-sama kan tentang keunikan pakaian adat wanita Minangkabau. Informasi baru apa yang udah kalian dapatkan? Alia, informasi apa yang sudah Alia dapatkan pada teks tersebut? Informasi rumah adat. Ya, bisa. Nah, kita sudah mengetahui informasi baru yaitu tentang pakaian adat bagi wanita yang disebut dengan apa, Lia? Pakaian wanita Minang disebut dengan apa? Limpape rumah nanggada. Yes, good job. Nah, pakaian adat Limpape Rumah Gadang ini memiliki bagian yang unik. Nah, pada bagian penutup kepala berbentuk atap rumah Minangkabau yang disebut dengan apa? Apa disebut dengan apa? Bentuk atap rumah Minangkabau yang ada di atas kepala wanita. Ayo. Apa disebut dengan apa? Kuluak. Ya. Nah, pada bagian baju bawah berupa kain sarung dan disebut dengan lambak. Nah, wanita Minang juga mengenakan selendang yang disebut dengan selempang. Nah, pakaian adat ini juga dilengkapi dengan perhiasan berupa gelang dan kalung. Apa keragaman pakaian adat di daerahmu? Ada yang tahu? Pakaian adat setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri. Nah, termasuk dari provinsi seperti Jawa Tengah. Nah, pakaian tersebut biasanya digunakan kesenian, pernikahan, hingga upacara adat. Kakak mau tanya, Ibu mau tanya, apa yang dapat kamu lakukan untuk melestarikan pakaian adat di Indonesia? Apa yang Randy lakukan? Melestarikannya. Ya, Melestarikan. Mengenakan. pintar. Dan memperkenalkan. Pakaian adat memperkenalkan. Ke masyarakat luas. Ya, terus apa lagi? Menggunakan karnaval. Ya, Mengadakan karnaval. iya. Terus apa lagi? Gunakan pakaian adat pada perayaan acara seperti Hari Kemerdekaan, pernikahan Kartinian, maupun karnaval. Halo, Kak. Oke. Kita hari ini sudah belajar tentang apa aja? Pakaian adat dan rumah adat. Rumah adat dan pakaian adat daerah.
Foto dulu. Selanjutnya, nanti kalian mengerjakan soal melalui link Quizizz. Sudah pernah menggunakannya? Kirim linknya lagi ya. Sebentar. Langsung kerja ya. Linknya sudah kakak taruh di chat, sudah masuk. Sudah ada di sini Kak, di grup. Ya. Sudah ada link untuk mengerjakan tulisnya. Sudah. Udah. Kita mau tanya lagi nih, Ibu mau nanya sama Farhan. Gimana cara melestarikan pakaian adat agar tidak punah? Bagaimana cara melestarikannya? Caranya memakai baju adat tersebut. Terus, sehabis itu, selain itu, apalagi? Menggunakan pakaian. Terus, memberitahu kepada orang-orang untuk mencari tahu, untuk melestarikan pakaian adat tersebut. good job. Selain itu apalagi? Ada yang tahu? Randy, bagaimana Ya, cara melestarikan pakaian adat agar tidak punah? Lagi jadi kuis yang tadi, Kak. Nanti ya, diisinya nanti sehabis belajar ini. Udah diamin dulu aja. Supaya tidak punah. Ya, supaya tidak punah, gimana cara melestarikannya, Randy? Sudah diulang tadi sama temannya. Tadi nggak kedengeran. Apa? Melestarikannya mengenakan Pakaian adat. Maaf Kak, tapi tiba-tiba keluar Kak. Ya, mengenakan pakaian adat dan menginformasikan kepada masyarakat. Terus, selanjutnya, apalagi? Mengadakan karnaval pakaian adat. Ya, oke, terima kasih. Good job, anak kelas 4A. Pintar-pintar sekali. Sudah selesai pembelajaran hari ini. Kakak tutup dulu ya. Baik, Kak. Iya Kak. Sebelum pembelajaran diakhiri, alangkah baiknya kita berdoa lagi ya. Boleh Farhan dipimpin? Baik, Kak. Sesudah belajar, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anak kelas 4A. Semoga pembelajaran hari ini dapat memberikan manfaat untuk kalian semua. Ibu minta maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.